Sebagai upaya mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, pemerintah menghadirkan restorasi justice atau keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara secara damai yang ditempuh melalui proses musyawarah mufakat antar pihak yang bertikai. Metode keadilan restoratif merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020 hingga 2024 sebagai upaya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata dengan menerapkan keadilan restoratif. Ya, konsep restoratif justice atau keadilan restoratif ya untuk saat ini, dan kita kan menuju kepada keadaan masyarakat yang lebih modern lah ya, jangan semua itu jail gitu kan ya, karena itu kan sudah disebutkan tadi banyak kerugiannya, banyak cost and benefit kan harus dilihat itu kan, untung ruginya bagaimana. Ya saya setuju gitu ya, sepanjang itu betul-betul nanti ada pengawasannya, ya setuju ya, karena memang kalau kita lihat di beberapa negara itu katanya ada yang lembaga pemasyarakatannya itu kosong, itu bukan karena tidak terjadi kejahatannya, karena memang sanksi yang diberikan bukan pemenjaraan gitu. Bukan pemenjaraan, karena ada alternatif sanction, kayak apakah dia kerja sosial, apakah memang denda, ya, apakah memang seperti ini ada mediasi. Jadi bukan hal yang aneh atau perlu dirisaukan seandainya ada masalah-masalah pidana itu kemudian diselesaikan di luar pengadilan, dan itu dilakukan pendekatan penyelesaian seperti penyelesaian sengketa lah gitu ya. Kejaksaan melakukan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang disahkan pada 21 Juli 2020. Terdapat beberapa syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tertuang pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Perja Nomor 15 Tahun 2020, perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman tindak pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tindak pidana yang dimaksud bernilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Perkara-perkara kecil atau perkara yang mudah kita selesaikan dan tidak mengganggu ketitipan umum gitu. Ya kita tidak menggunakan hak jaksa untuk menuntut 139 itu. Sehingga kita formulasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dan ini nyatanya setelah digagas Pak Jaksa Agung ya, mula-mula saya dari Jampidum waktu itu, responnya sangat baik. Respon masyarakat baik, dan di samping respon masyarakat baik juga kita melibatkan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bahwa restoratif justice ini mengembalikan keseimbangan kosmis. Artinya kosmis ini kan tentunya dunia ya, yang lebih luas lah. Keseimbangan kosmis ini terganggu dengan ada pidana, tapi kita kembalikan dengan orang bermaaf-maafan, ya, jaksa memfasilitasi mereka bertemu, mereka saling memaafkan, bahkan jaksa mengulurkan tangannya memberi bantuan. Ini bukan maksud kita sebagai lip service semata nih. Ada yang bilang gitu, tidak. Saya menggerakkan jaksa saya itu untuk peduli kepada masyarakat. Dulu nggak ada kepala kejaksaan negeri datang ke rumah terdakwa, ke rumah korban, mengenali saksi, korban, dan terdakwa, karena dulu jaksa itu formal banget, ditunggunya di pengadilan, dituntutnya orang. Kita sekarang Kajari saya sudah datang ke wilayah, sudah ke wilayah tempat tinggal tersangka korban, bahkan tidak tangan kosong dia lihat ketika ada orang miskin itu melakukan tindak pidana, dia membawa beras, sembako, itu sekedar perhatian. Kalau kita lihat dalam teori hukum pidana, sanksi pidana itu ultimum remedium, jadi sebagai obat terakhir sebenarnya. Makanya ketika restoratif justice digulirkan, kita tidak lagi mengedepankan sanksi pidana, justru kita menggeser bagaimana jaksa itu lebih arif dalam penggunaan kewenangan, yaitu dia tidak menggunakan hak menuntut,
tapi dia melakukan restoratif, memulihkan, mengumpulkan korban dan tersangka dan tokoh masyarakat, sehingga permasalahan hukum di masyarakat itu tidak berkembang menjadi pemidanaan dan jadi beban pemerintah. Demi terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan dalam keadilan restoratif, Kejaksaan RI mendirikan Rumah Keadilan Restoratif sebagai inovasi penyelesaian perkara tindak pidana melalui proses mediasi. Hingga kini, Kejaksaan telah mendirikan 1.031 rumah keadilan restoratif yang saat ini terdapat di 33 provinsi dan 57 rehabilitasi di 17 provinsi. Rumah Keadilan Restoratif mampu menjadi tempat penyelesaian perkara secara damai. Tercatat hingga 7 September 2022, berdasarkan data dari Kejaksaan Agung Tindak Pidana Umum menyebutkan terdapat 1.569 perkara orang dan harta benda atau OHARDA yang bila diakumulasi secara total menjadi 1.660 perkara, termasuk penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta tindak pidana umum lain TPUL yang telah diselesaikan secara peradilan restoratif di berbagai wilayah Indonesia. Angka tersebut setidaknya mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana umum mencapai 146.000 perkara yang perlu disidangkan setiap tahun. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif turut melibatkan nilai adat istiadat dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Sinergi antara para pemangku adat, pemerintah daerah, aparat hukum, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencapaian pemufakatan demi mewujudkan penyelesaian perkara secara adil bagi kedua belah pihak. Makna besar kehadiran Rumah Keadilan Restoratif sangat dirasakan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk menyelesaikan tingginya kasus kriminalitas ringan secara damai. Melansir data dari Badan Pusat Statistik dalam data statistik kriminal pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat keempat tertinggi di Indonesia dengan angka kejahatan mencapai 12.815. Tingkat kebutuhan penyelesaian kasus secara keadilan restoratif sangat dibutuhkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menyelesaikan tingginya tindakan kriminal ringan dengan ancaman tindak pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan bernilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Pada tahun 2021, terdapat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 24 perkara, dengan rata kasus didominasi oleh perkara penganiayaan yang tertuang pada pasal 351 ayat 1 KUHP dan kasus pencurian yang tercantum pada pasal 362 KUHP. Tingkat penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif meningkat 3 kali lipat sepanjang tahun 2022, mencapai 87 perkara dengan mayoritas kasus serupa. Penyelesaian kasus tersebut ditangani di 38 rumah keadilan restoratif yang tersebar di 17 satuan kerja kejaksaan. Jadi teman-teman jaksa ini dengan adanya restoratif justice juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan sebagai mediator. Jadi memediasi antara korban maupun korban maupun tersangka. Karena untuk melakukan restoratif justice, antara keduanya harus ada perdamaian. Sehingga di situ peran jaksa sangat penting, bagi kedua belah pihak ada di tengah-tengah untuk melakukan persuasif kepada mereka berdua dari permasalahan ini sehingga mereka mau berdamai dan juga mereka akan kembali utuh seperti semula, tidak terjadi apa-apa seperti keadaan semula dan itu tidak menjadi
tambahan lagi perkara untuk kita melanjutkan tindak pidana itu ke pengadilan. Dengan demikian, jaksa-jaksa itu juga mungkin harus dilatih bagaimana menjadi mediator yang baik terhadap penanganan perkara-perkara restoratif justice. Di Rumah Keadilan Restoratif yang diberi nama Baruga Adiaksa yang berada di perbatasan Kabupaten Takalar dan Jeneponto hadir untuk mengakomodir penyelesaian kasus pidana ringan. Dibantu oleh 11 orang jamila, kepanjangan dari jaksa milik Takalar yang siap melayani 295.892 jiwa penduduk Kabupaten Takalar. Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, aparat hukum mempertimbangkan unsur kemanusiaan untuk mencapai perdamaian. Salah satu contoh kasusnya adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar mencabut berkas perkara di kepolisian terhadap tersangka yang mencuri dengan nilai di bawah 2,5 juta rupiah untuk membiayai persalinan istri. Korban dan tersangka sepakat mencapai perdamaian. Tak hanya itu, pihak Kajari Takalar turut memberikan bantuan dana sebesar 3 juta rupiah untuk membantu biaya persalinan istri tersangka. Masyarakat Takalar yang membutuhkan Jamila, hubungi kami dong. Kan kami tidak tahu kalau di situ ada masalah gitu. Tapi kalau kami dihubungi, kami tahu ada permasalahan dan kami akan segera bagaimana cara mengatur waktu untuk permasalahan itu, minimal kasih edukasi hukum kepada mereka. Supaya jangan terlalu lama dengan persoalan yang dihadapi. Manfaat Rumah Keadilan Restoratif juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Goa. Rumah Keadilan Restoratif yang dibangun di Desa Wisata Kampung Rawako merupakan salah satu dari 5 rumah keadilan restoratif yang dimiliki oleh kabupaten dengan 121 desa. Olehnya itu hari ini terjadi kesepakatan perdamaian oleh para pihak. Silakan Bapak, tanpa ada paksaan, ada surat perdamaian, ini tanda tangan ya. Di tempat inilah penduduk sekitar di desa memanfaatkan saung Kampung Rawako sebagai sarana pelayanan hukum dan tempat bermusyawarah manakala terjadi perselisihan antar kerabat. Karena mayoritas di gua ini adalah rumpun saudara, jadi sedikit-sedikit aja ada sedikit gejolak sedikit, timbul perkelahian yang sifatnya ringan saja, misalnya menempeleng. Nah itu daripada sampai harus bawa ke pengadilan, maka kita jaksa dengan senang hati melakukan IRJ, melakukan pertemuan dengan mereka ingin berdamai dengan sukarela, akhirnya terjadi. Tidak perlu harus kami bawa ke sidang ke penuntutan. Memang untuk pembangunan daripada rumah restoratif justice ini adalah dari keinginan masyarakat, terutama para perangkat desa yang menginginkannya. Jadi mereka melihat bahwa memang desa kami ini membutuhkan adalah rumah restoratif. Sehingga mereka itu membangunlah rumah-rumah yang sangat sederhana di dekat desa mereka yang bisa mereka memberikan kepada kita. Kemudian disitulah kita dirikan. Sedangkan itu kami juga punya ada di kantor kami, supaya masyarakat juga yang ingin melakukan yang tinggal di dekat kota ini bisa ke kantor kami melakukan. Di tempat itulah kami mempunyai ruangan khusus untuk pelaksanaan IRJ itu sendiri. Selain perkara penganiayaan, Kejari Kabupaten Goa juga kerap menangani perkara tentang kelalaian dalam berlalu lintas yang tertuang dalam pasal 310 ayat 1. Setelah didalami oleh jaksa, perkara tersebut layak untuk mendapatkan pendekatan hukum secara keadilan restoratif. Setelah adanya laporan bahwa korban kecelakaan lalu lintas telah memaafkan kelalaian pihak penabrak. Alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur sekali kepada Allah SWT. Terus berterima kasih banyak kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan perdamaian. Karena terus terang, sejak kejadian tanggal 6 Juli kemarin, itu saya pribadi sudah berniat untuk bertanggung jawab terkait dengan kejadian atas kelalaian saya ini. Saya akui bahwa saya lalai. Termasuk juga Pak Ustaz itu kasihan kalau seandainya perkara ini lanjut ke pengadilan, dia itu kasihan juga karena dia selama ini kan ada beberapa anak santri yang dia harus bimbing. Nah, seandainya tidak ada IRJ ini, aduh kasihan dia.
Jadi kami juga keluarga alhamdulillah sepakat untuk damai dan tidak ada paksaan kepada siapapun. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak kejaksaan, termasuk seluruh masyarakat yang memediasi kami, dan termasuk Pak Dan Ramil, anggota Dan Ramil, alhamdulillah telah berkunjung ke rumah kami untuk memintakan maaf kepada korban dan kepada tersangka. Jadi alhamdulillah kami sebagai keluarga korban itu sepakat dan menerima dengan ikhlas. Pendekatan keadilan restoratif juga dilaksanakan oleh masyarakat di Pulau Dewata, Bali. Sebagai wilayah yang menjunjung tinggi adat dan budaya, pelaksanaan keadilan restoratif di Provinsi Bali sangat didukung oleh masyarakat dan pemangku adat. Kelekatan nilai kearifan lokal menyatu dengan makna keberadaan rumah keadilan restoratif. Suasana sejuk di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, menggambarkan keharmonisan dan kerukunan warga desa. Desa Adat Penglipuran, yang juga merupakan desa wisata ini, telah ada sejak 700 tahun lalu. Para penduduk masih memegang kuat nilai-nilai adat istiadat dengan menerapkan hukum tradisional dalam bermasyarakat, yakni awik-awik dan perarem. Sebab kami Desa Adat Penglipuran itu memiliki aturan-aturan adat yang disebut dengan aweg-aweg. Aweg-aweg ini dilengkapi dengan perarem. Yang jelas di dalamnya ada penyelesaian masalah-masalah perkara hukum seperti apa yang harus dilakukan. Gitu. Sehingga ada lembaga yang dibentuk oleh Desa Adat yang namanya ini sesuai dengan Perda itu disebut dengan Kerta Desa. Kerta Desa ini lembaga yang menangani kasus-kasus hukum di Desa Adat di Bali. Ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Memang ada acara ritualan macar itu rutin sesuai dengan jadwal Desa Adat kami. Tetapi ini kan untuk kasus pelanggaran tentang adat dan hukum nasional kita gitu. Itu harus dilakukan oleh yang melakukan ya pelanggaran gitu. Ujung-ujungnya nanti dimediasi oleh Desa Adat kami, prajuru adatnya, biar ini selesai dengan damai, tapi sanksi adat tetap jalan. Gitu. Kepatuhan dan kekuatan nilai adat istiadat dan kearifan lokal warga di Desa Penglipuran inilah yang turut mendasari Kejaksaan Negeri Bangli mendirikan rumah keadilan restoratif yang mendapat sambutan baik dari pemuka adat dan masyarakat setempat untuk memperkuat ketaatan dan wawasan masyarakat tentang hukum. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan melibatkan pemangku adat telah lama dijalankan oleh warga Desa Penglipuran. Saya melihat mulai dari tanggal 20 April kita launching di sana Rumah Restoratif Justice. Kita memang membuat ada teman-teman jaksa yang selalu piket di sana, khusus setiap hari Jumat dari pagi sampai siang hari. Itu banyak sekali memang orang-orang yang sudah mulai mengenal apa itu Rumah Restoratif Justice tadi, bahkan tidak cuma dari orang Indonesia. Kebetulan juga beberapa turis yang datang ke sana ingin berkonsultasi bagaimana penyelesaian perkara, apa itu tentang restoratif justice, lalu bagaimana soal masalah perdata, dan berbagai hal yang mereka tanyakan, dan kita pun juga standby siap untuk melakukan atau membantu kegiatan-kegiatan atau pertanyaan yang mereka ajukan. Kehadiran restoratif justice di Desa Adat Penglipuran sudah barang tentu membawa nuansa baru dan terkait dengan bagaimana kita memecahkan kasus-kasus ringan di Desa Adat Penglipuran, karena restoratif justice itu adalah di mana terjadi kolaborasi antara desa adat dan pihak-pihak terkait, baik dari kejaksaan, kepolisian, dan pihak keamanan lain terkait dengan pemecahan masalah-masalah yang
yang istilahnya tidak terlalu berat sehingga mampu dipecahkan secara musyawarah mufakat melalui rapat-rapat adat sehingga tidak membebani negara untuk masuk ke ranah hukum positif. Kalau memang masalah itu atau kasus tersebut masih bisa dipandang, bisa dipecahkan di skop yang paling rendah seperti itu. Bahwa saya sebagai salah satu tokoh agama di Bali serta tokoh masyarakat di Bali sangat mengapresiasi program keadilan restoratif yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bangli, di mana program tersebut sejalan dengan kearifan lokal yang telah terbangun dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangli. Selain itu, Kejaksaan Negeri Bangli pernah melaksanakan bakti di Pura Lundan Batur, kegiatan sosial untuk kegiatan adat di Bali. Kejaksaan Tinggi Bali telah membentuk 49 rumah keadilan restoratif di 9 kejaksaan negeri dengan 19 data perkara tindak pidana umum yang telah dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kurun waktu Januari hingga September 2022. Meski rata perkara berasal dari pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian, perkara lain seperti kasus kelalaian berkendara di lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebetulnya tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif. Namun, berkat kerelaan hati dari keluarga korban, pelaku urung dikenai hukuman pidana. Kalau masih dia hidup juga dia tidak akan pernah normal lagi. Daripada saya melihat seperti ibunya, betul lebih baik saya relakan dan semuanya ikhlas. Mungkin itu sudah jalannya ibu, kepergiannya ibu saya meninggalkan. Sedikitlah ada perasaan sedih, tapi sudah ikhlas lah semuanya. Mungkin sudah perjalanan ibu segitu umurnya, sama saya juga segitu saya punya ibu, ya gitu aja. Makanya saya ikhlaskan dah semuanya. Terserah udah Tuhan yang mengaturnya. Adapun perkara itu adalah perkara laka lantas yang ancaman hukumannya 6 tahun. Sebenarnya kalau untuk alasan standarnya atau syarat standarnya harus di bawah 5 tahun. Perkara yang dapat di RJ, namun ada pengecualian untuk perkara yang tingkat kelalaiannya terdapat tingkat kelalaian dapat di restoratif justice walaupun ancaman hukumannya di atas 6 tahun. Ya, saya berterima kasih banyak pada Ibu Jaksa dengan adanya restoratif justice ini membantu dengan keadaan saya, dengan Pak Kepala Desa, dengan pihak si korban, juga luar biasa dukungannya untuk membantu saya dengan membantu untuk melanjutkan kehidupan saya, tidak saya sampai ditahan, sampai ada di lapas, dengan saya bisa bekerja dengan sesuai dengan harapan saya. Terima kasih banyak dengan Ibu Jaksa, semuanya, Bu Kejari juga sama pihak keluarga semuanya. Kekuatan nilai kearifan lokal juga mendasari Kejaksaan Tinggi Bali bersama Kejaksaan Negeri Klungkung pada 21 April 2022. Meresmikan Balai Kambang sebagai Balai Keadilan Restoratif Kertagose yang membawahi 59 desa dinas dan lebih dari 100 desa adat di wilayah Kabupaten Klungkung, didukung penuh oleh para petinggi tokoh adat setempat, termasuk Raja Klungkung ke-12. Kertagose merupakan bangunan kerajaan tertua yang terletak di Komplek Puri Semarapura atau Istana Klungkung dan pernah berfungsi sebagai balai pengadilan pada tahun 1686 hingga 1908. Dan karena Puri adalah merupakan milik masyarakat dan juga dulu Puri juga kerajaan sudah melakukan
peradilan juga di Kertogose, dan kita anggap bahwa kita juga mengayomi seluruh masyarakat dan bersifat netral, maka kami sangat mendukung dan menyediakan dengan sepenuh hati untuk Balai Kertogose itu dijadikan Balai Restoratif Justice, sehingga masyarakat juga kembali teringat masa lalu, tapi juga tetap mengikuti masa kini. Jadi itu, sehingga di sanalah akhirnya program restoratif justice ini dicanangkan oleh kita semua, sehingga betul-betul bisa bersifat di daerah yang netral, karena dikhawatirkan kalau tidak di daerah netral itu nanti terjadi intimidasi ya dari salah satu pihak, baik dari pejabat juga ya, dihindarkan supaya tidak ada campur tangan dari pihak lain selain daripada kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi pada setiap proses kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah, sehingga nantinya pada saat pelaku-pelaku ini dikembalikan di masyarakat, mereka sudah diterima oleh masyarakat, dan secara tidak langsung dengan melibatkan tokoh masyarakat pun ikut berperan membina, jangan sampai nanti pelaku melakukan kejahatan yang sama. Keberadaan Rumah Keadilan Restoratif di penjuru Indonesia merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan turut menyerap nilai-nilai kearifan lokal yang mengikat masyarakat. Rumah Keadilan Restoratif juga mengembalikan nilai leluhur bangsa Indonesia, yakni musyawarah demi mencapai kemufakatan.